Terkait laporan di Mabespori ini kan kita sudah mengantongi ya inisial A. Jadi permintaan kita, kami sudah menyerahkan surat dan berkas dokumen. Itu ada 3. Yang pertama itu minta pada penyidik dapat mengajukan dan memeriksa saksi mahkota yang kami hadirkan dari pihak terlapor. Ya, bahwa saat ini memang sama Insanul udah cukup bagus ya, itu komunikasi. Laporan Inara Rusli di Bareskrim Polri atas dugaan ilegal akses CCTV kini mulai menemui titik terang usai penyidik Bareskrim Polri belum lama ini menetapkan 1 orang tersangka berinisial A dalam kasus tersebut. Dan yang banyak pihak, tersangka berinisial A tidak lain ialah mantan sopir Inara Rusli sendiri. Meski Bareskrim Polri sudah menetapkan 1 orang sebagai tersangka, pihak Inara Rusli melalui kuasa hukumnya, Dedi DJ, mengaku kecewa lantaran hanya 1 orang saja yang ditetapkan menjadi tersangka. Menurutnya, pihaknya mengantongi banyak bukti untuk membuktikan jika tersangka dalam kasus ilegal akses CCTV seharusnya lebih dari 1. Terkait laporan di Mabespori ini kan kita sudah mengantongi ya inisial A sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana illegal access atau pencurian CCTV di rumah Inara Rusli. Kami sangat keberatan. Ya, di mana kepastian hukum, di mana keadilan bagi korban. Sehingga kami menyiapkan surat ke Mabespori ya, untuk meminta kepada Mabespori dibuka seluas-luasnya, jangan sampai ada yang ditutupin. Ya. Inisial-inisial yang patut diduga terlibat dalam tindak pidana illegal access ini kan ada beberapa inisial yang saya sampaikan. Ada inisial A, ada inisial S, ada inisial M, ada inisial V, ada inisial Y, ya kan? Ada inisial istrinya A. Ini kita minta dibuka, ya handphonenya dibuka biar lebih clear, biar lebih terang benderang siapa orang-orang yang terlibat gitu loh. Dan kami sudah menyiapkan saksi mahkota, kita udah layangkan juga suratnya ke Bareskrim ya, bahwa minta tolong saksi mahkota yang mengetahui siapa aktor intelektual pencurian CCTV atau illegal access di rumah Inara Rusli. Kita sudah mengantongi siapa pelakunya. Dan kita segera secepat mungkin minta Bareskrim untuk periksa saksi mahkota yang berinisial D. Kita butuh aktor intelektualnya. Siapa yang mendirectnya? Itu yang penting bagi kita. Tidak puas dengan penetapan 1 tersangka, Inara Rusli baru saja mengajukan saksi mahkota untuk membongkar siapa saja nama-nama di balik pemilikan CCTV yang didapat secara ilegal atau tanpa izin. Terkait penambahan saksi mahkota yang disiapkan Inara Rusli, kuasa hukum Insanul Fahmi, Tommy Triyunanto, membenarkan sekaligus mendukung keputusan Inara tersebut. Tommy berharap kasus ilegal akses dapat berjalan dengan adil dan transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Mengingat sejumlah nama ikut terseret bahkan sudah dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan, salah satunya mantan suami Inara Rusli sendiri, Virgon. Vokalis grup band Last Child itu namanya sempat ramai menjadi perbincangan usai dituding sebagai orang pertama yang memberikan rekaman CCTV secara tidak sah atau ilegal pada Wardah Tinamawa yang berujung pelaporan. Dari situlah pihak Inara Rusli mengajukan saksi mahkota dengan harapan dapat mengungkap siapa dalang utama di balik kasus ilegal akses. Kalau update dari Inara Rusli tentunya ada beberapa poin juga yang disampaikan ya. Juga mungkin Inara juga akan sampaikan juga, ada beberapa saksi juga yang akan disampaikan juga nanti. Tentunya kita tunggu aja karena ini kan proses hukum masih bergulir. Kita hargai prosesnya dan kita meminta agar kasus ini bisa cepat diberi kepastian ya.
jangan lama-lama kan gitu. Mudah-mudahan itu yang bisa kita harapkan. Jadi permintaan kita, kami sudah menyerahkan surat dan berkas dokumen. Itu ada 3. Yang pertama itu minta pada penyidik dapat mengajukan dan memeriksa saksi mahkota yang kami hadirkan dari pihak pelapor. Yang pada kesaksiannya ada pemufakatan yang jahat yang didengar dari beberapa saksi, mengatakan bahwa saksi F menyuruh melakukan kepada saksi A untuk mengambil video CCTV secara ilegal. Yang kedua, mengajukan bukti tambahan yang dapat mendukung serta mengarah pada proses ilegal akses sebagaimana sangkaan pasal yang kami laporkan. Yang ketiga, selanjutnya meminta pada penyidik Ditip Cyber yang menangani perkara ini untuk upaya penyitaan barang bukti berupa handphone kepada pihak-pihak yang terlibat agar terbukanya jalan suatu peristiwa tindak pidana ilegal akses. Saksi mahkota ini sudah ketemu dengan inisial M. Dan inisial M menyampaikan semua siapa yang memerintahkan pengambilan CCTV secara melawan hukum. Itu semua sudah clear, kita sudah mengantongi, kita punya videonya, kita punya rekamannya. Itu nanti akan kita hadirkan, akan kita sampaikan ya kepada Mabes Polri supaya Mabes Polri untuk lebih mengkaji lagi. Jadi tidak hanya satu orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana illegal akses ini. Kita berfokus kepada kesaksian saudara A ya waktu itu ya, dimana dalam kesaksian pernyataannya di media itu ya dia bilang bahwa saksi F itu menyuruh melakukan kepada saksi A untuk mengambil video CCTV secara ilegal. Itu sih. Belum terungkapnya aktor utama di balik kasus ilegal akses rekaman CCTV membuat pihak Inara Rusli meradang. Namun yang lebih mengecewakannya lagi, penyidik tidak menyita ponsel Virgon saat mantan suami Inara itu diperiksa sebagai saksi. Bagi pihak Inara, penyitaan ponsel menjadi penting, sebab dengan begitu akan terungkap lebih cepat dalam mengungkap siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus ilegal akses yang sempat dijadikan barang bukti oleh Mawa dalam laporan polisinya di Polda Metro Jaya. Lantas benarkah pihak Inara Rusli sudah mengantongi nama siapa dalang utama di balik kasus ilegal akses? Dan benarkah pelaku utamanya mengarah pada sosok berinisial V? Kita minta keadilan seadil-adilnya supaya jalan terkait dengan informasi, ini kan kita mengaitkan muatan informasi. Jadi kita minta untuk penyidik membuka seluruh handphone daripada supaya bisa tahu informasi lebih lanjut lah dari perkara yang kami limpahkan ke Mabes Polri. Justru kita bersyukur, artinya kita mendapatkan petunjuk baru lagi ketika kita mendengar yang ditetapkan sebagai tersangka hanya inisial A atau yang saya sebut dengan Agung ya, yang berprofesi sebagai supirnya Mbak Inara. Ini sekarang kita udah mendapat petunjuk baru, ternyata dia hanya menjalankan perintah gitu loh. Ada orang yang memerintahkan. Nah sekarang kita butuh kepolisian bersikap tegas, objektif ya kan. Apakah syarat formil material ya kan, syarat objektif subjektif yang patut diduga adalah menjadi aktor intelektual itu terpenuhi. Maka untuk menuju ke arah situ dibuka handphonenya. Jangan sampai nggak dibuka handphonenya. Klien saya aja, Mbak Viola, dibuka handphonenya. Mbak Yuni sebagai ART-nya Mbak Inara dibuka handphonenya. Kenapa inisial V nggak dibuka? Kita minta handphone inisial V dibuka supaya persoalan ini terang benderang. Jangan hanya orang yang mendapatkan perintah aja yang ditetapkan sebagai tersangka, tetapi pelaku, aktor intelektual yang memberikan perintah segera ditangkap inisial V itu. Maka dalam waktu dekat ini kita sudah menyampaikan, kita sudah berkali-kali mengingatkan kepada Barreskrim, tolong diperiksa handphonenya inisial V supaya ketahuan semua. Ya kita tunggu aja, karena memang sampai detik ini memang pihak penyidik sudah mengantongi, tapi kan kita nggak tahu ini siapa saja. Ya kalau memang keterlibatan seseorang dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya harus dikaitkan, tidak boleh lepas dari pengaitnya, karena nanti jadi
hal yang rancu kan gitu kan. Makanya kalau bisa memang pihak Barreskrim juga membuka semua handphonenya kalau menurut saya. Tapi kan kita mohon nih, ada yang terkait. Saya pun tidak tahu siapa aja yang diambil handphonenya untuk dilakukan penyidikan, ya. Jadi kalau itu dibuka, saya rasa terang benderang. Saya rasa lebih gampang dalam proses penanganan perkaranya ini. Sebenarnya ada motifnya nggak, terus bagaimana tindak pidananya seperti apa. Nah, apakah ini bekerja sendirian, kan gitu. Laporan Inara Rusli ke Barreskrim Polri terkait dugaan ilegal akses rekaman CCTV yang diambil dari rumahnya bukanlah laporan pidana biasa, sebab ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara. Kasus tersebut sebenarnya bermula dari laporan Wardatina Mawa di Polda Metro Jaya yang menyeret nama Inara Rusli dan Insanul Fahmi atas dugaan perzinahan dan perselingkuhan. Menanggapi laporan Mawa tersebut, Inara balik membuat laporan ke Barreskrim Polri atas dugaan ilegal akses rekaman CCTV tersebut. Selain Mawa, nama Firgaun sempat menjadi sorotan usai disebut-sebut sebagai orang yang memberikan rekaman CCTV pada Mawa untuk dijadikan barang bukti atas dugaan perselingkuhan yang dilakukan Inara dan Insanul Fahmi. Lantas dengan adanya penetapan tersangka berinisial A, akankah Firgaun dan Mawa termasuk nama-nama yang sebenarnya sedari awal dibidik Inara Rusli dalam laporannya ke Barreskrim? Oh jelas, ini sanksi pidananya kan dia pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1, ayat 2, ayat 3. Apalagi dia misalkan mentransmisikan, kemudian dia merubah, ya kan, menambah dan disebarkan, ya kan, melalui media sosial. Ini sanksi pidananya nggak main-main. Ini dari 8 tahun bisa sampai juga 15 tahun. Jadi ini nggak main-main loh dugaan tindak pidana ilegal akses ini. Karena apa? Ini sangat jelas merugikan klien kita, yaitu Mbak Inara Rusli. Justru itu mereka jujur, mereka sangat kecewa ketika yang ditetapkan sebagai tersangka hanya orang yang mendapatkan perintah. Secara kita harus tahu bahwa di dalam undang-undang itu jelas, ya, yang mendapatkan perintah itu hanya pasal 55 turut serta. Tetapi yang memerintahkan adalah atau aktor intelektualnya, itulah yang paling berat hukumannya gitu loh. Kan jelas dia yang memberikan perintah, artinya dia punya motif tertentu sehingga memerintahkan orang itu untuk mengambil CCTV terlepas apapun konteks yang ada di dalam CCTV itu. Tetapi perbuatan, ya, atau mens rea, aktus reus yang sudah dilakukan oleh pelaku itu jelas sangat merugikan hak dan kepentingan hukum korban. Dalam konteks ini adalah pelapor. Di sisi lain, sidang gugatan cerai yang dilayangkan Mawa terhadap Insanul Fahmi masih terus bergulir di Pengadilan Agama Medan, Sumatera Utara. Meski pernikahannya diambang perceraian, hubungan Insan dan Mawa kini disebut-sebut mulai membaik. Bahkan komunikasi yang terjalin di antara keduanya tetap berjalan sebagaimana mestinya. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Insan, Tommy Triyunanto, membenarkannya. Meski tidak dipungkiri itu dilakukan semata-mata demi sang anak. Di balik hubungan Insan dan Mawa yang mulai membaik tersirat sebuah tanya, akankah itu sebuah pertanda jika Insan lebih memilih mempertahankan pernikahannya sahnya dengan Mawa? Lalu bagaimana dengan Inara Rusli? Ya, Mawa saat ini memang sama Insanul udah cukup bagus ya, itu komunikasinya untuk anak tentunya. Tapi karena ini ada dasar-dasar, ada gugatan dan lain-lain, mungkin ini yang membedakan jarak untuk bisa berbicaranya hanya sebatas anak aja. Jadi, tapi saya rasa sih udah bagus lah. Ini yang diharapkan oleh Insanul juga. Tentunya mana ada sih orang yang mau berantem terus kan? Nggak ada ininya, nggak ada ujungnya kan. Jadi kita lihat seperti apa nanti ke depan. Semoga semua juga bisa berjalan lancar ya. Baik itu proses hukum di Barreskrim maupun di Polda Metro. Dan juga proses rumah tangganya Insanul dengan Mawa. Semoga ada jalan keluar yang terbaik. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan.
Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.